Ketika Allah menilai bahwa peradaban yang nilai-nilainya gelap ini telah melampaui batas, telah tagha, ya. Niscaya Allah Al-Muntaqim yang maha memberi balasan pasti akan datangkan balasan. Dan ini yang harus kita khawatirkan, bahwa jadwal kedatangan balasan dari Allah Ta'ala ini tampaknya sudah tidak lama lagi. Apa itu? Yaitu datangnya peristiwa dahsyat yang dikatakan sebagai ad-dukhan, kabut asap. Karenanya kalau kita pelajari rangkaian ayat mengenai ad-dukhan ini, terutama mulai dari ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin." Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Kabut yang nyata itu dukhanin mubin, kabut yang nyata. Dan Allah isyaratkan dari ayat 10 ini, apapun sebabnya, yang jelas dukhan ini datang asalnya dari langit. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, yaghshan nas, kabut ini akan meliputi segenap manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, kabut ini akan meliputi semua wilayah timur dan semua wilayah barat. Arba'ina yawman wa arba'ina laylah, 40 hari 40 malam. Jadi kita akan hidup dalam kegelapan yang sebenarnya. Kalau sekarang kegelapannya kegelapan maknawi, Pak. Kita dikepung dengan nilai-nilai gelap hari demi hari. Tapi ketika dukhan sudah terjadi, bahkan kita dipaksa oleh Allah mengalami pitch dark, physically, secara fisik kita mengalami kegelapan. Dan jujur, ada beberapa riwayat yang mengisyaratkan bahwa dukhan ini terjadinya di bulan Ramadan. Karenanya para pengamat akhir zaman, setiap makin mendekat ke bulan Ramadan, meningkatkan pengamatannya terhadap tanda demi tanda ini. Dan jujur, untuk tahun ini lebih spesial lagi. Bukan lantaran tersebarnya informasi yang dikaitkan dengan dalil hadis bahwasanya dukhan akan terjadi jika pertengahan bulan Ramadannya jatuh hari Jumat. Ini dalilnya lemah. Ini hadisnya lemah. Bahkan sebagian ahli hadis menyebutnya ini maudhu, palsu. Kita bukan berlandaskan itu. Mengacu kepada kitab Syekh Mubayyad Al-Mawsu'ah, ensiklopedia akhir zaman, beliau tidak menyebutkan satupun hadis dikaitkan dengan bulan Ramadan ini, bahwa dukhan terjadi di bulan Ramadan. Tapi dia mengkaitkannya dengan athar. Athar ini ucapan sahabat. Termasuk athar adalah ucapan tabi'in, generasi setelah sahabat. Bahkan athar itu bisa tabi'in, generasi yang ketiga. Syekh Mubayyad diantaranya mengutip asar sebagai berikut. Dari tabi'in bernama Katsir bin Murrah. Mari kita lihat asarnya. Ayatul hadatsani fi Ramadan alamatun fis sama. Ba'daha ikhtilafun minan nasi fa in adraktaha fa aksara minat ta'ami mastata'ta. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kalian mendapati tanda itu,
maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuan kalian. Jadi ini termasuk dalil yang dikutip oleh Syekh Mubayyad, dan dalam dalil ini diisyaratkan bahwa bila terjadi suatu tanda di langit di bulan Ramadan, maka tanda ini mengawali terjadinya ikhtilafun minan nas, perselisihan di antara manusia. Perselisihan apa? Ya ketika akhirnya bintang berekor ini jatuh dan menabrak planet kita, maka akan terjadi bencana-bencana besar. Ketika dia jatuhnya di daratan, yang terjadi adalah ledakan dahsyat. Itulah yang menyebabkan ad-dukhan. Jadi dukhan itu disebabkan oleh hantaman keras dari langit berupa bongkahan, pecahan meteor yang jatuh di daratan. Begitu dia touchdown, dia akan menimbulkan ledakan besar. Seperti ledakan nuklir, tapi berlipat-lipat kali. Karena para ilmuwan mengatakan ukuran pecahan meteor itu bisa mencapai garis tengah 2 km. Jadi bayangkan batu besar, garis tengahnya 2 km. 2 km itu 20 panjangnya lapangan bola. Jadi lapangan bola 20, panjangnya dijajar gitu. Nah batu segede gitu menghantam daratan. Tentunya dia akan menimbulkan ledakan. Dan Syekh Mubayyad sangat yakin asumsi ini akan terjadi. Ya. Karena melihat ayatnya tadi. Ayatnya mengatakan, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yaghshan nas, meliputi segenap manusia. Hadza adzabun alim. Ini azab yang pedih. Jadi saudaraku rahimakumullah, dukhan ini salah satu bahkan yang paling pertama dari 10 tanda besar menurut Syekh Mubayyad, ya, karena terus terang tidak ada dalil yang qat'i yang mengurutkan 10 tanda besar itu. Tapi kalau kita baca kitabnya Mubayyad, beliau dengan sangat baik sekali menguraikan satu demi satu dari 10 tanda besar itu, sambil mengungkap nas-nas yang mengkaitkan satu dengan lainnya, bahkan mengurutkan satu dengan lainnya. Sesuatu hal yang nggak kita temukan kalau kita baca kitab-kitab akhir zaman dari ulama yang lain. Dengan segala rasa hormat kita kepada para ulama lain, mereka ketika membahas 10 tanda besar, biasanya dibahas saja satu persatu. Tapi kemudian bagaimana urutannya nggak dijelaskan. Ya. Tapi Syekh Mubayyad berijtihad bahwa dari 10 tanda besar itu most likely, sangat mungkin yang paling pertama itu adalah dukhan. Kenapa? Karena dukhan azab. Sedangkan kejadian-kejadian ini akan terjadi sebagai akibat dari perbuatan manusia. Manusia membangun sistem yang penuh kezaliman ini, yang ujung akhirnya adalah mengundang azab Allah. Ya sekedar contoh saja, kita sudah pernah memperlihatkan contoh-contoh ini, tapi nggak ada salahnya kita perlihatkan lagi. Perilaku-perilaku seperti ini adalah perilaku mengundang azab Allah. Ya. Orang berdoa sok khusyuk sambil menginjak kitab suci Al-Quran. Wanita menulis Twitter yang sebelah kiri menghina agama Allah al-Islam, yang sebelah kanan menghina Allah. Kemudian sekelompok pemuda mengaku muslim, menari-nari, bernyanyi-nyanyi sambil membakar kain bertuliskan 2 kalimat syahadat. Memangnya Anda pikir ini peristiwa biasa? Ini bukan peristiwa biasa. Ini peristiwa yang menggoncang arsy. Ya. Karena mereka sendiri tahu sebenarnya kain itu bertuliskan syahadatain, itu bukan kain yang boleh diperlakukan demikian. Apapun simbol itu, mau mengarah kemanapun maknanya, terserah. Tapi yang pasti ini adalah kain bertuliskan 2 kalimat syahadat. Kenapa mesti diperlakukan dengan dibakar sambil menyanyi-nyanyi dan menari-nari? Nah, belum lagi berita seperti ini. Bukankah ini berita yang sangat potensial mengundang azab Allah? Sudah 23 negara di seluruh dunia yang melegalkan nikah sesama jenis kelamin.